makna riwayat Abi Dauda, inilah makna riwayat hadis dari Imam Abu Daud, bahwasanya apa? Imam adalah penjamin dan muazin adalah orang di amanahi. Kedua-duanya harus memelihara dan mengayomi apa yang menjadi posisi dia, seperti itu. Qauluhu al-mu'adzinu amlaku bil adhani. Redaksi mengatakan bahwa muazin itu lebih berhak terhadap azan, artinya annal mu'adzina, bahwasanya muadzin aminun, orang kepercayaan, fi hibzil awqati, dalam memelihara waktu-waktu salat, ya'tamidun nasu, di mana jamaah atau manusia berpegang teguh ala sautihi, kepada suaranya, ngandelin. Jadi jamaah tuh ngandelin muazin. Tuh kalau mushola belum bunyi azan, kita pasti masih di rumah aja ya, leha-leha ya, karena belum azan gitu. Jadi memang jadi andalan, dan muazin harus paham posisi tersebut. Fis sholati, dalam hal sholat, wa fitris syami, juga dalam hal buka puasa. Nah, dulu ya belum ada televisi radio ya, pasti ngandelin suara azan masjid dan musola. Kalau belum azan pasti nggak berani buka tuh jamaah ya, orang-orang atau manusia. Wasairil wazaifil muaqqatati, dan semua yang wazaif, yang wazifah yang berkenaan dengan tugas-tugas muaqqatah, yang ada waktunya. Ya macam-macam ya, tarhim seperti itu ya. Kalau bacaan imam kadang-kadang surahnya salah terus diganti sama surah yang lain, bisa. Imam salah, makmumnya pada diam aja juga nggak tahu ayatnya, dia ganti surah, ya boleh. Iya. Yang wajib Fatihahnya. Ya wajib Fatihah, surahnya sunnah. Yang salah itu harus bagus. Nah, memang syarat imam itu dia harus rapi bacaan Fatihahnya, karena itu rukun. Fatihah itu rukun, memang harus yang bacaannya bagus, baik secara makhraj maupun ya panjang pendeknya maupun tajwidnya, seperti itu. Gimana kalau ada orang yang kita kurang yakin gitu kira-kira bacaan Fatihahnya? Ya selama masih bisa ditoleransi kira-kira begitu, ya nggak apa-apa. Mungkin dia terdesak gitu menjadi imam. Tapi kalau masih ada yang seperti itu, ya jangan berani-berani nawarin diri jadi imam, seperti itu. Kalau masih ada yang lebih bisa, karena tadi aqra'uhum li kitabillahi ta'ala syaratnya. Kecuali ini sering kejadian kalau kita di mall atau di mana ya, kita kan nggak saling kenal ya. Kita kan nggak saling kenal, ini orang bisa atau enggak ya. Kadang-kadang kita mengandalkan, kalau kita ngerasa yakin bacaan kita memang cukup bagus, kita maju. Ini kita baca sebelumnya bahwa boleh kita menawarkan diri menjadi imam kalau kita yakin bahwa diri kita mampu, diri kita amanah, seperti itu. Jangan, iya apalagi di tempat umum ya, kan kadang nggak tahu. Giliran dia maju kita dengerin, doh bacaannya kayak gitu ya. Apalagi celananya sini. Itu yang beda banget. Nah, terus ada pertanyaan lagi, apakah kalau misalnya kita nemuin imam, dia bacaannya kurang bagus, kemudian kita jadi makmum, bolehkah kita misah? Kalau kita merasa nyaman misah, seperti itu. Daripada kita nyimpen gerendeng di hati, gimana sih ini? Daripada begitu mending misah. Kita hati jangan terlalu jelek sama orang. Minimal lagi dapat miliknya begini, udah terima aja, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang nggak mampu dalam satu situasi seperti itu, ya misah boleh aja, seperti itu. Sering nemuin itu kalau pas lagi sholat di masjid mana. Artinya misahnya itu bukan karena prinsip kesombongan, bukan karena ada perasaan sombong, bukan. Tapi karena apa? Karena saya nggak yakin nih.
dengan ibadah saya gitu. Saya pengen misah gitu. Seperti itu. Nanti banyak ya di soal bab sholat nanti bahas soal azan. Apa sholat jamaah? Misahnya itu Apanya? pindah tempat. Enggak mesti pindah tempat. Iya kan. Di situ juga enggak pindah tempat. Geser kali. Enggak geser. Ya guys. Oh, di situ juga. Ya di situ juga. Tetap misalnya cuman hanya enggak mengikuti imam lagi. Seperti itu. Hanya tidak mengikuti imam, namanya mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Tapi kalau geraknya tetap ikut kan bareng. Apa? Gerak. Geraknya ya bisa beda. Ya? Bisa beda. Ya kalau bareng sama imam berarti masih ngikut imam. Jadi Ya bisa beda, misalnya kita lebih lama, imam yang jamaah itu lebih cepat, atau kita lebih cepat dia lebih lama, bisa duluan kita. Seperti itu. Jikro mah Ya itu makanya perlunya apa, Dek? KM. Jadi dia yang ngatur nih. Imamnya emang bagus, muazinnya juga tetap dan bagus. Baca dikit nih ya, kita artiin aja deh biar apa namanya? Biar kelar. Wali'annahum yataraqquna ilal amkinatil aliyati kal manarati masalan. Kenapa imam muazin itu tadi harus pelihara waktu? Kalau dulu konteksnya karena muazin itu mereka naik ke tempat yang tinggi seperti menara. Jadi perlu waktu. Nanti kalau naiknya itu kelamaan, waktunya udah keburu lama kelewatnya. Likaunihim umanaullahi ala ardihi, karena muazin itu adalah umanaullah, sekretarisnya Allah. Luar biasa ya, muazin adalah sekretarisnya Allah ala ardihi, di buminya. Kenapa ya waktu-waktu, kenapa disebut sekretaris? Sekretaris itu tugasnya ngapain sih? Mencatat jadwal siapa? Jadwal bos. Ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C. Yang ngatur siapa tuh? Sekretaris. Begitu juga muazin mengatur waktu. Ketemu Allah Johor, ketemu Allah Asar, ketemu Allah Maghrib, ketemu Allah Isya, ketemu Allah sekretaris Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihadzal ma'na tabayyana anna ta'ahudal awqati wazifatul muadzini lal imama. Karena inilah jelas wazifatul muazin. Jadi tugasnya muazin lal imama, bukan tugasnya imam. Tugasnya apa imam? Tugasnya imam tadi al imamu amlaku bil iqamati. Tugas imam adalah mulain sholat jamaah. Qomatong gitu kira-kira ya. Qomat pak. Nah itu tugasnya imam, melaksanakan sholat jamaah. Jaga waktunya adalah muazin. Makanya imam yang nggak apa-apa datangnya belakangan, karena Rasulullah SAW selalu datangnya belakangan setelah azan dikumandangkan, seperti itu. Ya kalau Rasulullah udah nongkrong duluan di Masjid Nabawi, memang rumah Rasul di samping Masjid Nabawi ya. Rasulullah memang udah di rumah ya udah ada, tapi ke masjidnya adalah Bilal bin Rabah karena tugasnya adalah muazin. Dibaca nggak nih sahabat? Satu baris lagi sini. Kalau huwal imamu amlaku bil iqamati, dan imam lebih berhak terhadap iqamat, ay annal iqamata, bahwasanya iqamat la tuf'alu illa bi amril imami, enggak dilakukan setelah mendapatkan perintah dari imam. Jadi yang berhak merintahin qomat adalah imam. Ini bukan saya, ini hadis ya. Ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa amlaku min ghairihi, dan dia lebih berhak daripada orang lainnya. Wastufida minhu, maka diambil faedah darinya annahu la yuqimu ahadun, bahwasanya janganlah seorang pun itu mengumandangkan iqamat illa bi amril imami, kecuali dengan perintah imam.